Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saya tidak salah baca ya. Ketika di tahun 1959 ditandaskan lagi oleh Bung Karno di saat seminar nasional tentang Pancasila. Kongres pertama ya tentang Pancasila. Beliau mengucapkan salam pembuka seperti yang kami ikuti tadi. Jadi kalau merujuk pada sikap perilaku Bung Karno, dan ini sekali lagi bukan Soekarnoisme. Bagi kami, apa saja yang ada imbuhan belakang isme berarti itu sesembahan. Tapi kalau Anda berbeda dengan saya, tentu kewajaran. Ya. Jadi ketika kita mengikuti hal-hal yang baik dari seseorang, maka kesertaan kita itu niscaya disertai dengan dasar keimanan dan keilmuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajah. Ini bagi kami yang muslim. Ya. Jadi seseorang itu akan diangkat derajatnya beberapa tingkat oleh Allah dengan dua syarat tadi. Iman dan ilmu. Karena itulah jika ada fatwa Majelis Ulama tentang salam yang dianggap toleran, maka yang dalam pemikiran kami paling toleran adalah salam yang disampaikan oleh Soekarno. Karena itulah ya, saya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Soekarno adalah seorang waliullah. Dan ini bukan pertama kali ya disampaikan oleh anak bangsa, karena para ulama terdahulu juga banyak yang meyakini bahwa Soekarno, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia adalah waliullah. Ya. Bahkan Pak Harto pun, ya, Jenderal Besar Soeharto juga diakui sebagai waliullah. Mohon maaf, waliullah itu bukan berlebihan karena kita semuanya ini adalah waliullah. Ya. Ya, Anda, saya, kami, semuanya kita ini adalah waliullah dalam kadar derajat kita yang tentu berbineka. Ya. Artinya, waliullah itu dalam makna hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau demikian, maka seluruh manusia di dunia ini adalah waliullah. Tetapi bukan wali-wali teladan seperti Wali Songo yang jumlahnya dalam riset yang disampaikan oleh salah satu rekan dari Institut Pertanian Bogor, ya,
saya sampai lupa namanya gitu ya. Yaitu sebanyak 32. Jadi periodisasi yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah periodisasi Wali Songo yang terakhir dan juga ada yang paling awal, ya, Syekh Subakir atau Maulana Malik Ibrahim. Ya. Kita tidak membicarakan wali, tetapi kami mengatakan bahwa mengapa Bung Karno kami sebut wali Allah, salah satunya adalah kemampuan prediksinya yang melampaui zamannya, bahkan melampaui generasi Z, Y sekalipun. Saat ini, ya, di negara kita itu masih saja, karena memang generasi silih berganti, masih saja salam itu banyak sekali. Saya pernah menghitung itu, seseorang yang rajin menulis, salam mulai assalamualaikum sampai dengan Horas, ya, Sampurasun, dan yang lainnya. Itu ada 12. Ini baru kami kenal dari satu orang di grup WhatsApp itu ya. Dan itu bagus itu ya. Tetapi kami teringat akan pesan dari seorang perwira gubernur sekaligus Jawa Timur, yakni adalah Sunandar Priyosudarmo. Di masa beliau, masanya Pak Harto, beliau mengkritik mengapa kita harus mengucapkan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Akhirnya esensi dari pidato atau pembicaraan itu berkurang karena kata-kata tadi. Kenapa tidak cukup jangan ibu dan bapak serta saudara, atau ibu, bapak, dan saudara yang kami hormati? Cukup. Kami sejak beliau mengatakan seperti itu, kami mengikuti. Nah, insya Allah, ya, berkat dalam tanda petik SK, surat kekencangan dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, kami membuka-buka ulang lagi, membaca-baca ulang Indonesia menggugat Sarinah 80 tahun Bung Karno, sampai dengan pedoman Kabinet Ampera dan karya yang monumental, kumpulan dari tulisan-tulisan Bung Karno di bawah bendera revolusi jilid 1 dan jilid 2. Kami tergugah kembali untuk mengaktualisasi salam yang dicontohkan oleh seorang waliullah, panglima besar, pemimpin tertinggi Tentara Nasional atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, proklamator bersama Bung Hatta, yaitu adalah Soekarno Bung Karno. Dengan saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Jadi yang seperti ini itu bukan salam yang lainnya, tapi merdeka. Mengapa? Karena jika hanya salamnya 2, maka saudara-saudara kita yang mengucapkan salam budaya, ya cukup nanti ditambah merdeka. Jadi tidak macam-macam salam diucapkan oleh satu orang. Bukan itu memang tanda toleransi. Toleransi itu kan kita mempersilahkan saudara kita, ya, menghormati saudara kita, bahkan saudara-saudara kita, ya, linmas, kemudian pemuda Islam ikut menjaga di tempat-tempat ibadah saudara kita yang sedang melakukan ibadah. Ya, itu toleransi.
Tapi tidak berarti menjaga itu meyakini apa yang disembah oleh saudaranya yang berbeda, tidak demikian. Jadi kita ini tidak harus terlalu ruwet ribet begitu ya. Jadi ajaran Bung Karno mari kita hidupkan kembali hal-hal yang masih aktual. Ya. Jadi marilah kita di akhir tahun ini kita sudahi ucapan-ucapan selamat yang banyak berjejer-jejer itu. Jadi kalau saudara yang Katolik begitu ya, ya silahkan ya. Berkah dalam merdeka. Ya. Tuhan memberkati merdeka. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Silahkan. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kepercayaan yang mengatakan Rahayu, Sagung Dumadi, merdeka. Karena merdeka itu adalah salam nasional. Dan merdeka itu setiap orang yang tahlil, tahala, tahlilun, dan diambil oleh para kiai sepuh terdahulu menjadi tahlilan. Ya. Maka umat Islam tetap dalam kerangka tahlilnya, dalam fondasi tahlilnya, tetapi tidak menghilangkan semangat nasionalisnya, merdeka. Dan setiap orang yang mengakui isyhadu bi anna muslimun adalah orang-orang yang merdeka. Karena tidak dijajah oleh dirinya sendiri, apalagi dijajah oleh orang lain. Terlebih tidak menjajah saudara yang lain, betapapun beda pendapat. Apalagi pendapatannya. Jadi jangan menyuarakan demokrasi tapi beda sedikit, kemudian temannya dikata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang kasar. Ya, memang demokrasi itu tidak mendidik hati, hanya mendidik otak. Sedangkan hikmatokrasi yang kami tawarkan berdasar pada persidangan BPUPKI sampai dengan PPKI, maka ketika Bung Karno masih sibuk mencari kata-kata demokrasi, bukan demokrasi Amerika, Eropa, dan seterusnya. Kemudian Bung Karno sampai pada simpulannya demokrasi terpimpin. Ya. Pak Harto pada demokrasi Pancasila. Setelah Pak Harto kita tidak tahu demokrasi apa karena ada kecenderungan demokrasi, liberalisme, kapitalisme meskipun tetap berdasar Pancasila. Buktinya bahwa ketika pemilu tiba, yang penting mendulang suara. Meskipun harus membeli, harus mengorbankan harga diri, harus mengorbankan harkat, martabat, dan kedaulatan sesama anak bangsa. Ya, gado-gado akhir tahun ini, sekali lagi harapannya, mari kita maknai salamnya Bung Karno. Saya ucapkan untuk ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam sebagai seorang muslim, merdeka sebagai bangsa Indonesia. Silahkan, mari kita sama-sama mempopulerkan salam agama kita masing-masing, salam kepercayaan kita masing-masing, salam budaya kita masing-masing, dan merdeka sebagai salam nasional kesatria Sri Kandi Indonesia. Insya Allah dengan cara hikmatologis seperti ini, maka kita akan keluar dari perdebatan salam toleransi dengan ragam salam. Setiap orang mengucapkan salam kalau saja
sekitar 1 atau 2 detik ada 10 sambutan, maka ada 10-20 detik. Betapa tidak sangkil dan mangkus, tidak efektif dan tidak efisien. Kita hanya mengucapkan salam. Dan mari kita juga mengikuti purna tugas Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyosudarmo. Cukup katakan, ibu bapak yang kami muliakan, ibu bapak, saudara yang terhormat, tidak perlu disebut satu-satu, ya. Karena tidak mungkin. Ya. Ketika kita tidak mungkin menyebut dengan maksud menghormati setiap orang, maka cukuplah jangan menista satu orang. Jika 1000 orang kita tidak mampu memberikan hormat satu demi satu, jangan cederai sesama anak manusia, meskipun hanya satu orang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di akhir tahun banyak berita, dan tidak semua berita itu fitnah. Ya, fitnah itu lebih buruk lagi jika dikonotasikan fitnah itu hanya menyebar keburukan yang tidak jelas. Ya, bukan itu. Tapi fitnah itu adalah ujian juga maknanya. Ujian bagi siapa? Ujian bagi pelakunya. Jadi kalau pelaku itu menggarong uang negara begitu ya, kemudian diberitakan, itu bukan meninggalkan mikul dhuwur mendem jero, tidak demikian. Pada pribadi-pribadi silahkan, tetapi untuk pejabat publik, berita-berita tentang keburukannya di masa kepemimpinan, kapanpun kepemimpinan itu, akan digurat oleh sejarawan melalui sejarah. Dan sejarah itu, cara bacanya tidak dieja S-E-J-A-R-A-H, sejarah. Itu cucu ponakan kami yang TK besar itu yang ngeja begitu cara baca sejarah. Tapi kita yang sudah dewasa membaca sejarah dengan sejarah. Jadi tidak sekedar jas merah, tapi jas merah itu adalah bagi umat Islam, Iqra bismi rabbika, pada sejarah kehidupan bangsa. Jadi ketika kita membaca perjalanan para pemimpin bangsa, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada, harus rela. Jika mungkin Anda kemarin memuja-muja karena Anda begitu dalam cintanya, bahkan sangat amat dalam, kemudian sekarang ditemukan ada aib, ada kekurangannya. Selama aib itu adalah aib publik, aib yang berkaitan dengan jabatan, maka itu sah di dalam ilmu hukum, sah di dalam ilmu politik, sah di dalam sosiologi politik, sah di dalam antropologi politik, sah di dalam seluruh keilmuan, dan sah secara hikmatologi, hikmatokrasi. Pemirsa, selamat menikmati indahnya Sa'ban, Rajab, menjelang Sa'ban, dan insya Allah sampai Syahrul Ramadan. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah berkah pada kami di bulan Rajab. Karuniakanlah berkah kami di bulan Sa'ban. Pertemukanlah dengan keberkahan di bulan Ramadan. Doa muslimin muslimat yang seperti ini, ibadah yang namanya pribadi, harus memiliki dampak sosial. Dan semoga
kita yang dewasa terus menularkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai ad-dinul Islam, nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada generasi-generasi berikutnya. Rahayu Sakung Tumati. Karena kami orang Jawa, tepatnya Madura Jawa. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin.